Mending aku bersama anak-anak kita kelaparan bersama. Tak apa-apa, dibandingkan harus mengotori tangan dengan noda darah karena menangkap dan membunuh seorang raja yang paling berkorban dan paling memiliki sifat murah hati sepanjang masa, yang rela mengorbankan hidupnya untuk kepentingan kita rakyatnya. Raja Hatim Atai dan Kisah Kedermawanannya oleh Irfan Afifi. Suatu hari dikisahkan, hiduplah seorang raja Arab dengan sifat kemurahan hati yang sangat terkenal. Raja tersebut bernama Hatim Atai. Raja ini oleh rakyatnya sangat dicintai dan dikagumi. Negara yang dipimpin Hatim merupakan wilayah yang damai, sejahtera, dan tenang. Namun tak begitu lama, tibalah sebuah surat dari kerajaan lain yang menandai munculnya sebuah masa kecemasan yang akan mengganggu ketenangan seluruh warganya. Dalam surat tersebut diceritakan bahwa ada seorang raja tetangga sangat berhasrat mencaplok sebuah desa, sebuah daerah oase, barang-barang berharga, dan unta-unta, serta prajurit di wilayah kerajaan Hatim. Raja ini kemudian mengumumkan perang terhadap kerajaan Hatim. Raja itu mengirimkan seorang utusan untuk mengantarkan surat dengan bunyi, "Menyerahlah kepadaku, wahai Raja Hatim. Jika kau tak mau, aku akan memerangimu, mengambil alih kerajaan dan wilayah kekuasaanmu, dan menjadikan seluruh rakyatmu bertekuk lutut di bawah duli kuasa dan kedaulatanku." Saat surat tersebut mencapai kerajaan, Raja Hatim segera memberitahukan isinya kepada para penasehat. Mereka dengan bersemangat menyarankan kepada Hatim untuk mengumpulkan para prajurit terbaiknya, berperang dan mempertahankan wilayah kedaulatan kekuasaannya. Sungguh, pasti terdapat ribuan orang, para prajurit maupun rakyat Anda yang siap sedia berperang dan dengan sukarela mengorbankan hidup mereka demi raja mereka yang mereka cintai, kata para penasehat kerajaan Hatim. Namun Hatim berpikir lain. Ia berkata, "Dibandingkan menyuruh rakyatku maupun kalian memacu kuda menuju palagan perang serta membuat rakyatku mencucurkan darah di medan pertempuran, lebih baik jika aku menyingkir saja." Sangat tidak bijak bila seorang raja mengorbankan ribuan orang demi keselamatan dirinya sendiri. Jika kalian menyerah secara damai, mereka paling hanya akan menuntut pelayanan dan pengabdianmu serta menarik sedikit pajak. Maka tidak akan ada kerugian harta benda sama sekali. Sementara jika kalian melawan dengan perang, sudah menjadi aturan umum jika mereka mempunyai hak merampas harta bendamu sebagai barang rampasan perang. Dan jika kamu kalah, maka harta benda kalian akan hilang. Lanjut Raja Hatim. Setelah menyelesaikan perkataannya, Hatim segera mengajak satu orang pengawalnya dan memutuskan untuk mengungsi ke sebuah lereng gunung. Di lereng gunung inilah ia menemukan sebuah gua. Kemudian tinggal di dalamnya, serta menenggelamkan diri dalam zikir dan mengagungkan asmanya. Hampir seluruh penduduk sungguh tersentuh dengan pengorbanan Hatim yang rela menyerahkan kekuasaannya demi keselamatan dan kebaikan rakyatnya. Namun sebagian yang lain, terutama orang-orang yang mengunggulkan nilai-nilai keberanian dan berusaha mendapat pengakuan dari nilai tersebut, menggerutu. Bagaimana kita bisa memastikan Raja Hatim benar-benar seorang yang rela berkorban demi rakyatnya? Atau jangan-jangan sebenarnya ia hanyalah seorang pengecut saja? Yang lain bahkan dengan sedikit yakin mengatakan, dia sebenarnya sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Ia benar-benar tega meninggalkan kita dan menyerahkan kehidupan rakyatnya pada sebuah takdir dan masa depan yang tidak pasti. Mungkinkah besok kita akan segera menjadi budak-budak bagi seorang raja tiran yang kita tahu saat menginginkan wilayah kekuasaan tetangganya dengan gampangnya mengumumkan perang?
Bukankah itu sudah cukup untuk menerka masa depan kita yang kelam? Sebagian yang lain karena tak terlalu yakin dengan percakapan dan rumor yang menyebar di masyarakat, akhirnya memilih diam. Tak begitu lama, ancaman raja tetangga tersebut benar-benar terjadi. Raja tetangga itu bersama ribuan pengawal dengan pakaian dan perlengkapan yang serba gemerlapan datang menaklukkan wilayah kekuasaan Hatim. Tanpa ada perlawanan sedikit pun dari prajurit dan rakyat Raja Hatim. Kemudian ia dengan mudah segera menggantikan posisi dan kedudukan Hatim, serta memerintah rakyat barunya dengan rasa percaya diri yang tinggi. Setelah berkuasa, raja baru itu tidak menaikkan pajak atas rakyat, serta tidak mengubah sedikit pun aturan dan hukum yang terselenggara di masa Hatim. Ia ingin menjaga perasaan rakyatnya, yang katanya memang sangat mencintai Raja Hatim. Raja baru tersebut dengan kemurahan hatinya tersebut akhirnya segera mendapat simpati dari masyarakat. Namun ada satu hal mengganggu benak sang raja baru ini. Memang benar bahwa saat ini wilayah kekuasaan kerajaan telah dia kuasai dan para penduduk telah tunduk pada raja yang baru. Namun bukankah semua yang dikuasainya ini tak mungkin terjadi bila tidak atas kemurahan hati Hatim belaka yang bersedia menyerahkan kekuasaannya? Begitu rumor yang beredar di seputar istana, dan raja baru sangat terganggu dengan rumor ini. Merasa terganggu dengan rumor ini, raja baru segera memerintahkan para pengawalnya untuk mencari dan menangkap Hatim segera. Malah, ia juga mengumumkan sayembara kepada masyarakatnya. Bagi siapapun yang berhasil menangkap Hatim, akan dihadiahi 500 keping emas. Begitu bunyi sayembara tersebut. Hatim yang selama ini memang hidup di dalam gua tidak mendengar sayembara ini. Hingga suatu waktu saat ia duduk santai-santai di sebuah batu di pinggir gua, mendengar percakapan antara seorang tukang pencari kayu dengan istrinya. "Istriku, saat ini umurku telah menginjak tua, sedangkan kamu masih muda. Mungkin aku akan meninggal lebih dahulu saat umur anak-anak kita justru baru menginjak masa muda. Jika kita bisa menangkap Raja Hatim, kita akan mendapat hadiah sebesar 500.000 keping emas dari Raja baru. Dan itu sungguh jumlah uang yang begitu banyak untuk menjamin masa depanmu dan anak-anak kita nanti," kata seorang suami pencari kayu kepada istrinya. "Sungguh betapa rendah dirimu, suamiku," komentar sang istri pencari kayu. "Kamu sebaiknya cepat mati saja. Mending aku bersama anak-anak kita kelaparan bersama. Tak apa-apa, dibandingkan harus mengotori tangan dengan noda darah karena menangkap dan membunuh seorang raja yang paling berkorban dan paling memiliki sifat murah hati sepanjang masa, yang rela mengorbankan hidupnya untuk kepentingan kita rakyatnya." "Aku paham istriku, aku tahu. Tapi aku seorang kepala rumah tangga yang juga harus memikirkan masa depan keluargaku. Ini memang pilihan sulit. Tapi kita tidak banyak punya pilihan. Belum lagi ada gosip yang beredar bahwa Raja Hatim hanyalah seorang pengecut. Ia hanya menyelamatkan dirinya sendiri dan bukan menyelamatkan rakyatnya," jawab si suami. Belum sempat muncul tanggapan dari mulut sang istri, tiba-tiba dari balik pohon muncul seseorang. Ia Raja Hatim Atai. Ia segera berkata pada pasangan ini, "Akulah Hatim Atai yang sedang kalian perbincangkan dan cari. Tangkaplah aku, lalu bawa aku ke raja barumu, dan ambil hadiahmu. Jangan ragu. Aku rela," pinta Hatim. Suami pencari kayu kaget. Ia benar-benar tak percaya. Hatinya luluh dan merasa bersalah. "Maafkan aku tak tega menangkap yang mulia. Saat ini benar-benar telah kusaksikan sendiri kemurahan hati yang mulia. Aku tak sanggup menangkap yang mulia," jawab sang suami pencari kayu. "Jika kamu tak mau menangkapku,
kata Raja Hatim, aku akan menyerahkan diriku sendiri pada raja baru, dan akan kubilang, kamu adalah orang yang telah berusaha selama ini menyembunyikan Raja Buron. Pasti kamu akan dihukum berat, tukas Hatim. Sementara Raja Buron dan pencari kayu sedang bercakap, segerombolan orang tak jauh sedang berkumpul ingin menangkap si Raja Buron. Mereka segera muncul dan menangkap Hatim beserta pasangan pencari kayu tersebut sekaligus. Singkat cerita, mereka telah sampai di istana dan menyerahkan Raja Buronnya kepada Raja baru. Gerombolan yang menyerahkan tangkapan tersebut satu persatu mendaku sebagai si penangkap Hatim tanpa ada yang mau mengalah. Keributan kecil pun terjadi. Namun tiba-tiba Raja Hatim menyela dan segera memecah keributan tersebut dengan seruan keras. Oh, ketahuilah Raja, yang sebenarnya menangkapku adalah 2 orang pencari kayu di belakangku ini. Berikanlah hadiahmu pada 2 orang ini. Gitu Hatim berseru. Tapi Raja, kata laki-laki pencari kayu, sebenarnya Raja Hatim datang menyerahkan diri kepada kami dan malah meminta dan memaksa kami menangkapnya. Ia berbuat seperti itu karena tak tega melihat kemiskinan dan kemelaratan kami, bekas rakyatnya dulu. Ia benar-benar ingin kami sejahtera dan bahagia, kata pencari kayu. Melihat dan mendengar sendiri kejadian dan pengakuan rakyatnya kepada Hatim, sang raja baru benar-benar malu. Ia kemudian mengembalikan kekuasaan kerajaannya pada Hatim, dan ia segera pulang ke kerajaan sebelumnya.